Halo semuanya. Nah, di penjelasan kali ini kita bakal membedah satu topik yang lagi benar-benar hangat dan relevan banget buat masa depan anak-anak kita. Akhir-akhir ini kan kita sering banget ya ngelihat gimana kecerdasan buatan atau AI tuh udah mulai masuk secara masif ke ruang-ruang kelas, bahkan sampai ke tingkat sekolah dasar loh. Di satu sisi, wah ini keren banget. Bayangin aja guru-guru sekarang jadi gampang banget buat nyusun modul, bikin asesmen, sampai merancang media belajar yang interaktif cuma lewat beberapa klik aja. Canggih kan? Tapi di balik kilauan layar digital di kelas itu, sebenarnya ada kecemasan baru nih yang mulai dirasain sama banyak orang tua dan pendidik. Jadi hari ini kita bakal bongkar habis-habisan, apa sih yang sebenarnya dipertaruhkan pas teknologi ini mulai mengambil alih porsi besar dalam pendidikan anak-anak kita? Pertanyaan besarnya, akankah algoritma pada akhirnya benar-benar menggantikan peran guru? Coba deh, kalian renungkan pertanyaan ini sebentar. Kalau kita cuma mikir pendidikan SD itu sebatas transfer ilmu, sekadar mindahin fakta dari buku ke otak anak, ya jawabannya pasti iya. Algoritma bisa ngelakuin itu jauh lebih cepat dan akurat. Tapi kan masalahnya, pendidikan anak di usia sedini itu bukan cuma soal download data ke kepala mereka kan? Ini tuh proses yang jauh lebih fundamental buat ngebentuk manusia yang seutuhnya. Kalau kita biarin teknologi masuk tanpa filter, wah kita secara nggak sadar lagi mempertaruhkan perkembangan psikologis anak-anak kita sendiri. Dan ini nih yang ngebawa kita ke akar masalahnya. Problem utama dari digitalisasi pendidikan kita sekarang itu terlalu berat ke arah efisiensi teknis. Banyak banget sekolah yang merasa bangga luar biasa pas berhasil pakai software paling baru. Tapi mereka malah lupa sama hal yang paling esensial, koneksi manusia. Kalian sadar nggak sih kalau anak SD itu masih butuh banget, benar-benar butuh kehadiran emosional dari gurunya. Oke lah, sekarang mereka bisa nanya apa aja ke ChatGPT atau Google dan langsung dapat jawaban. Tapi ingat, teknologi itu nggak punya rasa. Dia nggak bisa ngerasain ketakutan seorang anak waktu gagal jawab soal ujian, mesin nggak bisa baca raut muka sedih siswanya, dan yang pasti banget, teknologi itu nggak bisa ngasih rasa aman secara psikologis di dalam kelas. Nah, yang bikin makin khawatir tuh dampaknya ke cara mikir atau kognisi anak. Pernah dengar nggak istilah daya tahan berpikir mendalam atau deep attention? Sederhananya, ini tuh kemampuan krusial buat bisa benar-benar fokus, baca teks yang agak panjang, dan mikir secara mendalam. Bukan cuma ngejar jawaban instan. Sayangnya banget nih, generasi digital kita sekarang lagi ngalamin krisis deep attention ini. Ya gimana enggak? Anak-anak kita tiap hari dibombardir sama video-video pendek berdurasi beberapa detik di media sosial. Terus akibatnya apa? Kebiasaan otak mereka berubah. Mereka pelan-pelan kehilangan kemampuan buat mikir panjang dan akhirnya selalu milih jalan pintas. Efek negatif dari kebiasaan konsumsi media serba instan ini tuh kelihatan jelas banget loh di ruang kelas. Pertama, anak-anak jadi gampang banget bosen kalau disuruh ngerjain sesuatu yang butuh ketenangan. Terus yang kedua, mereka susah setengah mati buat fokus baca teks yang lumayan panjang. Ketiga, bukannya nikmatin proses belajar, mereka malah maunya dapet jawaban instan aja terus. Dan yang keempat, ini yang cukup bikin miris, rasa individualisme mereka jadi makin tinggi karena mereka jauh lebih sering interaksi sama layar dibanding main bareng teman-temannya. Kalau sekolah cuma ngejadiin teknologi buat ngebut di sisi akademik aja, wah, kita benar-benar berisiko kehilangan sisi kemanusiaan dari pendidikan itu sendiri. Dan tahu nggak, bahaya ini tuh bukan cuma dari pengamatan kita sehari-hari aja loh. Laporan UNESCO tahun 2023 kemarin tuh ngasih peringatan yang benar-benar tegas. Mereka bilang, penggunaan teknologi di sekolah tuh wajib banget tetap naruh relasi antar manusia sebagai pusatnya. Teknologi itu emang jagonya soal efisiensi, nggak ada lawan deh. Tapi, dia kan buta sama empati, nggak bisa ngasih teladan, dan pastinya nggak ngerti gimana caranya bersosialisasi. Padahal buat anak SD, interaksi langsung sama gurunya itu fondasi utama buat ngebangun karakter, numbuhin rasa percaya diri, dan ngembangin emosi mereka. Coba deh kita sandingkan dua hal yang super kontras ini. Di satu sisi kita punya AI, sifatnya dingin, kerjanya cepet banget, efisien, pokoknya rajanya deh kalau soal nyari jawaban instan dan ngolah data. Tapi di sisi lain, guru manusia tuh nawalin sesuatu yang nggak mungkin ada di AI. Guru bisa baca emosi anak-anak, mereka bisa bikin suasana kelas jadi aman dan nyaman secara psikologis, dan yang paling penting, guru itu ngajarin yang namanya empati, toleransi, sampai tanggung jawab moral. Coba bayangin, nilai-nilai kehidupan kayak gini mana bisa di-download atau dipelajari lewat algoritma kan? Ini murni cuma bisa tumbuh lewat teladan sehari-hari dari seorang manusia. Terus, apa dong artinya buat para guru kita sekarang? Berarti, peran guru SD di era digital ini harus benar-benar didefinisikan ulang. Guru udah nggak bisa lagi sekedar jadi penyampai materi yang berdiri di depan kelas ngomong panjang lebar. Soalnya, ya kalau mau jujur, fungsi ngasih informasi itu udah diambil alih sama AI. Dan mereka bisa ngelakuinya jauh lebih cepat. Apakah profesi guru bakal hilang? Oh, jelas enggak.
Tapi perannya harus bermutasi. Guru harus berevolusi dari sekedar pemberi ilmu, jadi pelindung nilai-nilai kemanusiaan anak-anak kita. Jadi bentuk konkretnya kayak gimana tuh? Ada 3 peran inti nih buat guru masa depan. Pertama, jadi pembimbing emosional. Di tengah banjir informasi digital, anak butuh banget tempat bersandar yang aman. Kedua, sebagai fasilitator berpikir kritis. Guru tuh nggak perlu lagi cuma ngasih jawaban, tapi mereka harus ngajarin anak gimana caranya nanya yang benar, gimana cara mikir kritis, dan misahin mana info yang valid dan yang hoax. Dan yang ketiga, ini esensial banget, jadi penjaga nilai kemanusiaan. Gurulah yang bakal mastiin anak-anak paham etika berdigital dan tetap punya empati di dunia nyata. Ngelihat pergeseran peran yang sebesar ini, sistem pendidikan kita jelas nggak boleh diam aja dong. Kita butuh semacam cetak biru yang konkret. Nah, ada 4 langkah kebijakan penting nih buat ngebangun ekosistem belajar yang sehat, mulai dari teknologi yang harus berpusat ke manusia, bikin aturan waktu layar, perluasan makna literasi digital, sampai ngebekelin guru sama pelatihan pedagogi humanis. Yuk, kita bedah satu-satu biar lebih kebayang. Untuk langkah 1 dan 2 ini, fokusnya jelas. Pertama, kebijakan tuh harus mastiin kalau teknologi itu posisinya murni cuma sebagai alat bantu, bukan buat ngegantiin relasi manusia. Sekolah harus nyediain porsi yang gede buat anak-anak diskusi langsung dan main bareng. Terus yang kedua, kita butuh aturan yang lumayan ketat soal batas waktu mandangin layar alias screen time di sekolah. Kenapa harus ketat? Soalnya anak SD tuh secara biologis wajib banget banyak gerak, main di luar, dan interaksi langsung buat perkembangan otak mereka. Jadi ngebatasin layar itu bukan berarti kita anti teknologi ya, tapi ini benar-benar demi ngejaga kewarasan dan tumbuh kembang anak-anak kita. Lanjut ke langkah ketiga dan keempat. Literasi digital tuh harus diperluas maknanya, jangan cuma sebatas jago mencet-mencet aplikasi. Anak-anak harus diajarin gimana ngecek fakta, amanin data pribadi mereka, biar mereka nggak cuma pinter teknologi, tapi juga tangguh secara moral. Dan langkah keempat yang nggak kalah penting, upgrade kemampuan guru. Sekarang ini kan pelatihan guru seringnya cuma fokus gimana cara pakai AI, padahal yang benar-benar dibutuhin itu pelatihan tentang pedagogi humanis. Guru tuh harus dilatih gimana caranya komunikasi yang penuh empati dan bikin kelas yang menyenangkan buat anak. Punya guru yang melek teknologi emang bagus banget, tapi punya guru yang hadir seutuhnya pakai hati, wah itu nggak ternilai harganya. Nggak kerasa kita udah sampai di penghujung penjelasan ini, dan ada satu hal mendasar yang pengen banget saya sampaikan. Perkembangan AI ini emang bakal ngebantu banget ngurusin hal-hal administratif di sekolah, atau bahkan ngubah cara kita belajar. Tapi ingat, esensi dari memanusiakan manusia itu sampai kapanpun nggak bakal bisa disentuh sama mesin. Selama pendidikan itu masih ngebahas soal karakter, soal empati, dan hubungan batin antar manusia, sosok guru itu nggak akan pernah kadaluarsa. Mesin itu nggak punya jiwa, nggak bisa ngasih kehangatan, dan nggak bakal bisa jadi panutan hidup. Sebagai penutup, ada satu kutipan yang menurut saya pas banget dan wajib kita ingat terus nih. Masa depan pendidikan kita tidak sepatutnya diserahkan pada kendali algoritma, melainkan harus tetap dipandu oleh kehangatan hati seorang guru. Di era yang serba digital ini, guru tuh ibarat jangkar kemanusiaan kita. Biarin aja teknologi bikin proses belajar jadi lebih cepat, tapi tetap gurunya yang mastiin anak-anak nggak kehilangan rasa kemanusiaan mereka. Nah, sekarang coba deh direnungin. Di tengah gempuran digitalisasi ini, udah siapkah kita semua jadi jangkar buat generasi masa depan? Terima kasih banyak ya udah ikutin pembahasan mendalam kali ini. Semoga ini bisa ngasih kalian sudut pandang baru tentang betapa berharganya peran seorang pendidik. Sampai jumpa di penjelasan berikutnya.